Halo anak-anak, ketemu lagi sama Pak Imam. Apa kabarnya anak-anak? Pada sehat kan? Baik kan? Nih, diingat-ingat sekali lagi, Pak Imam ingetin sekali lagi. Belajar di rumah yang rajin, jangan main-main terus. Ingat sama pesannya dari kepala sekolah untuk selalu belajar di rumah selama sekolahnya libur. Ya, jangan lupa. Oh ya, jangan ingat satu lagi, jaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Hari ini Pak Imam mau menjelaskan tentang materi jenis-jenis pekerjaan. Ayo, anak-anak ada yang tahu nggak jenis-jenis pekerjaan itu masuk tema berapa, subtema berapa sih? Dijawab dong. Ayo. Ya, betul sekali. Pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan itu masuk ke dalam tema 4, subtema 1, kelas 4 SD. Nah, anak-anak pada tahu nggak sih pekerjaan itu ada berapa jenis? Coba dijawab dulu dong, baru Pak Imam beritahu apa sih jenis-jenis dari pekerjaan itu yang ada di buku sama yang nanti kita pelajari. Jawab dulu. Ulangi lagi, kurang keras. Betul sekali ada. Yang pertama itu ada pekerjaan penyedia barang. Dan yang kedua itu ada pekerjaan penyedia jasa. Nah, untuk penyedia barang sendiri itu masih dibagi-bagi loh. Ada 6 jenis sih kalau nggak salah. Kemudian nggak ya? Coba lanjut aja yuk dilihat. Yang pertama itu ada bidang pertanian. Yang kedua ada bidang perikanan. Yang ketiga ada bidang perindustrian. Yang keempat ada bidang apa lagi ya kira-kira? Apa yo? Betul, pertambangan. Yang kelima itu ada perdagangan. Lalu yang keenam apa sih adik-adik, anak-anak? Semuanya tolong dijawab dong. Yang terakhir ini apa kira-kira? Tolong sebutin dong yang terakhir ini apa. Pak Imam lupa nih. Yuk. Apa? Sekali lagi. Ya, betul sekali. Peternakan. Yang pertama kan tadi ada bidang pertanian. Bidang pertanian itu orang-orang yang bekerja di dalam bidang pertanian atau orang yang biasa untuk mengolah tanah untuk bercocok tanam. Biasanya orang yang bekerja di bidang pertanian ini disebut sebagai petani. Ingat namanya petani loh ya. Nah, pasti anak-anak pada tahu dong apa sih nama dari Indonesia itu, nama lain dari negara Indonesia. Ada yang tahu nggak ya? Betul sekali. Indonesia itu sering disebut sebagai negara agraris. Kenapa? Karena sebagian besar penduduknya itu bermata pencaharian sebagai petani. Dan biasanya itu hasil pertanian itu seperti ada padi, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, dan sebagainya. Nah, jangan salah loh anak-anak, petani itu ada banyak sekali jenisnya. Nggak banyak sekali sih, cuma ada 4. Apa aja? Nih, Bapak jelasin. Yang pertama itu adalah petani sawah. Tugasnya apa sih? Sudah jelas dong, sebagai petani sawah, pekerjaannya adalah untuk mengolah sawah. Dan yang kedua, ada petani ladang. Sudah pasti kok ini. Mengolah lahan. Lahannya itu lahan apa? Lahan kering. Kok lahan basah itu namanya sawah. Jangan kebalik loh ya. Lalu yang ketiga itu ada petani perkebunan. Tugasnya itu untuk mengolah lahan yang sangat luas. Nah, itu yang sangat luas dan itu
bukan lahan basah. Sudah dipastikan itu lahan kering. Tapi luasnya tuh luas banget. Makanya disebut lahan perkebunan. Dan untuk menanam tanaman-tanaman perkebunan seperti ada kopi, sawit, dan semacamnya. Dan yang keempat, nah ini jangan keliru loh sama yang kayak perikanan. Ini ada namanya petani tambak. Nah, petani tambak ini tugasnya untuk mengolah lahan untuk tambak. Mirip sih dengan dengan bidang perikanan. Yang kedua itu ada bidang perdagangan. Nah, di bidang perdagangan sendiri itu ada jenis-jenis seperti perdagangan bahan-bahan makanan. Seperti contohnya, anak-anak pasti pagi-pagi kalau libur hari Minggu gitu, ada yang din 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 di depan rumah. Itu namanya pedagang sayuran. Nah, pedagang sayuran itu termasuk pedagang bahan makanan karena menyediakan bahan-bahan seperti sayur, daging. Ya, seperti itulah. Itu namanya pedagang bahan makanan. Lalu ada pedagang sandang. Contohnya seperti anak-anak pasti sudah pernah ke pasar malam kan? Pasti lihat banyak sekali stand-stand yang jual baju. Nah, pedagang yang menjual baju itu namanya pedagang sandang. Karena sandang itu maksudnya adalah pakaian seperti baju dan celana. Lalu yang ketiga ada pedagang perhiasan. Ini sih biasanya cewek-cewek sih. Ya enggak? Iya dong pastinya. Pasti sudah pernah ke toko emas. Nah, toko emas itu kan menjual seperti emas, perak, berlian. Itu kan digunakan untuk kalung, gelang, cincin. Nah, itu namanya perhiasan. Makanya disebut pedagang perhiasan. Lalu yang keempat itu adalah pedagang hewan. Nah, ini hewannya hewan yang masih hidup loh ya. Kalau di Salatiga apa ya contohnya ya? Pasar pitik. Nah, itu adalah contoh dari pedagang hewan. Karena di pasar pitik itu ada banyak sekali penjual yang menjual berbagai jenis burung dan juga ayam. Bener gak? Lanjut. Menurut tempat usahanya, pedagang itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pedagang tetap. Pedagang tetap itu adalah pedagang yang memiliki tempat usaha yang tetap, tidak berpindah-pindah. Seperti warung, pasar, toko, mall, dan supermarket. Lalu yang selanjutnya ada pedagang asongan. Nah, pedagang asongan itu adalah pedagang yang berjualan atau berdagang tidak menetap atau berkeliling. Contohnya apa? Tuh yang kayak di depan sekolah itu, pentol cilap. Nah, itu namanya pedagang asongan. Lalu ada lagi yang namanya pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima adalah pedagang yang tidak menetap dan berpindah-pindah tempatnya, tapi biasanya di pinggir jalan. Nah, itu namanya pedagang kaki lima. Contohnya itu kayak yang udah sebutin Pak Imam dong, pedagang yang jualannya di pinggir jalan. Nah, itu namanya pedagang kaki lima. Oke? Oke dong. Nah, sekarang kita bahas tentang perikanan. Perikanan itu adalah suatu kegiatan usaha budidaya ikan atau mengembangbiakan ikan. Nggak cuma mengembangbiakan sih, ada juga yang menangkap, tapi menangkapnya tuh di lautan, atau di danau, atau di sungai. Nah, itu biasanya orang yang menangkap itu namanya kan nelayan. Dan nelayan itu biasanya ada di pinggir pantai, sekitar danau, sekitar sungai, dan sebagainya. Paham kan anak-anak? Jadi
penduduk yang tinggal di sekitar pantai akan cenderung lebih banyak bekerja sebagai nelayan karena dia itu lebih sering bertemu dengan air kan, makanya dia lebih condong bekerja di lautan untuk mencari ikan. Paham anak-anak? Paham dong pastinya. Nenek moyangku seorang pelaut. Ayo nungguinnya. Pasti anak-anak udah tahu dong lagu tadi itu lagu apa. Nah, ini ada hubungannya lah dengan bidang perikanan tadi. Hubungannya apa sih? Nah, bangsa Indonesia itu kan memiliki perairan yang sangat luas. Bahkan 2/3 bumi itu juga adalah air. Sedangkan di Indonesia sendiri, luasnya laut itu lebih besar daripada luasnya daratan di Indonesia. Jadi, pekerjaan yang paling banyak di Indonesia tentu saja yang berhubungan dengan air, yaitu nelayan pastinya. Sekarang ada bidang apa ya? Bidang peternakan. Bidang peternakan adalah suatu kegiatan dengan cara memelihara hewan dan mengambil hasilnya dengan cara dijual ke konsumen. Nah, pekerjaan di bidang peternakan itu namanya adalah peternak. Peternak sendiri itu adalah orang yang pekerjaannya memelihara hewan. Peternakan itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada peternakan hewan besar. Contoh hewan besar tuh kayak apa aja sih? 1. Sapi. 2. Kerbau. Dan yang ketiga, kuda. 4. Babi dan semacamnya. Yang kedua, peternakan hewan kecil. Hewan kecil itu ada seperti biri-biri, kambing, kelinci, dan sebagainya. Pasti udah tahu dong biri-biri itu apa. Kalau sebenarnya nggak tahu, nanti dicari ya. Biri-biri itu apa? Kalau udah tahu, bilang ke orang tua, biri-biri itu ternyata ini loh, gitu. Paham kan? Lalu ada lagi peternak ikan. Karena sudah jelas namanya peternak ikan, orang ini lebih memelihara seperti ikan lele, ikan mas, ikan mujair, ikan gurame, dan berbagai jenis ikan. Ada juga peternak unggas. Anak-anak pada tahu nggak sih unggas itu apa? Nama lain dari apa? Sebutin dong, Pak Imam mau denger. Ya, betul sekali. Unggas itu adalah burung, keluarga burung. Jadi peternak unggas adalah peternak yang memelihara burung seperti puyuh, ayam, itik, dan sebagainya. Yang penting jenis burung ya. Selanjutnya ada bidang pertambangan. Bidang pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Nah, anak-anak pasti bingung, mineral itu apa sih? Mineral itu berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Makanya usaha ini disebut dengan usaha pertambangan. Tuh. Barang-barang pertambangan itu ada beberapa jenis. Ada 3 sih tepatnya. Yang pertama adalah barang tambang mineral logam. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam. Dan yang ketiga adalah bahan tambang sumber energi yang akan dijelaskan di slide berikutnya nih. Barang tambang mineral logam seperti emas, perak, timah, bauksit, dan nikel. Barang tambang mineral non-logam seperti belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping.
Barang tambang sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Coba tebak sih, yang terakhir itu apa sih? Harus ingat loh, tadi udah disebut sama Pak Imam di awal. Betul sekali, perindustrian. Nah, perindustrian itu ada usaha yang dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau perusahaan, baik itu perusahaan pemerintah atau perusahaan non-pemerintah. Kenapa disebut industri? Nah, industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan yang setengah jadi, bahkan ada yang menjadi bahan jadi. Contohnya tuh seperti apa? Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Nah, tadi kan udah bahas tentang jenis pekerjaan di bidang yang menghasilkan barang. Sekarang di bidang jasa. Jasa itu apa sih kira-kira? Jasa itu adalah jenis usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Jenis-jenis pekerjaan di bidang jasa ini ada banyak sekali. Contohnya, ada guru, ada pengacara, ada dokter, dan sebagainya. Dan untuk jenis usahanya itu ada perusahaan angkutan, perusahaan asuransi, warung internet, warung telekomunikasi atau wartel, dan ada juga rental komputer. Udah jelas kan penjelasan dari Bapak tadi tentang materi jenis-jenis pekerjaan? Sebenarnya Bapak sih ada games untuk kalian, tapi berhubung kita nggak bisa ketemu, gamesnya kita lakukan lain kali aja ya kalau kita sudah ketemu. Karena ini pelajaran, pasti ada tugas dong. Nah, tugas kalian itu udah Bapak sediakan dalam bentuk Google Form. Kalau belum tahu Google Form, ada di bawah ini linknya di deskripsi ya. Nah, itu nanti dikerjain. Kalau udah dikerjain langsung kirim ke Bapak. Oke? Jadi kita review dulu aja nih. Tadi kita belajar tentang apa aja. Yang pertama kita kan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan di bidang pertanian. Lalu ada peternakan, perikanan. Apalagi ya? Kebalik-balik nggak apa-apa loh anak-anak. Apa? Perikanan, peternakan, perkebunan, jasa, pertambangan, apalagi ya, perdagangan, dan satunya perindustrian. Jadi diingat-ingat, dipelajari terus materi ini. Kalau kita sudah ketemu, kita bakal ada ulangan. Nah, yang penting tugasnya dikerjakan dulu untuk nilai mandirinya. Oke anak-anak? Sekian dari Bapak. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya.